Andi, apa kabar Mbak Andi? Baik, sehat-sehat ya semuanya. Iya Mbak, sehat. Mbak, aku udah membuka dengan apa? Ya sebenarnya ngambil data-data dari Komnas Perempuan juga sih Mbak. Tapi mungkin sebelum kita ngomongin soal tadi banyak banget sih kita ngomongin soal akses layanan, terus juga ngomongin soal support system. Tapi sebenarnya hal yang paling mendasar mungkin yang pengetahuan yang bisa dibagi untuk teman-teman yang ada di sini nih Mbak. Dari ada 81 peserta Mbak yang terpilih. Ini mungkin kayak bisa banyak yang masih mungkin udah banyak yang tahu tapi mungkin juga masih ada yang bingung sebenarnya. Sebenarnya apa sih Mbak kekerasan berbasis gender itu? Karena dari tadi aku mention terus tapi mungkin teman-teman ada yang sebenarnya kekerasan berbasis gender atau gender based violence itu sendiri tuh apa sih gitu. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat ya buat teman-teman yang terundang di dalam kelas Help Nona kali ini. Semoga dengan sesi kita pada sore hari ini kita bisa saling menguatkan upaya untuk bukan saja menangani korban, tetapi juga menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteksnya. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan pemikiran ya tentang kekerasan terhadap perempuan, kita balik lagi nih di konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau yang kita kenal dengan CEDAW. Nah, awalnya di CEDAW ini kan dia tidak membunyikan sama sekali apa itu kekerasan. Tetapi di rekomendasi umum nomor 19 itu dinyatakan bahwa salah satu bentuk diskriminasi adalah kekerasan. Jadi ketika apa yang dialami oleh perempuan karena posisi dan perannya sebagai perempuan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, itu menyebabkan dia mengalami tindakan yang mengakibatkan luka pada fisik, psikologis, ataupun seksual, itu yang dimaksudkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dan itu berbasis pada tadi itu konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat yang menyebabkan adanya pembedaan peran dan posisi dari laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang kita kenal dengan gender, konstruksi sosial tadi. Nah, di dalam perkembangannya ternyata pernyataan itu juga memang membingungkan ya, karena banyak orang yang kemudian melihat ulang gitu, apa sih sebetulnya maksudnya gender ini, dan karena kan gender pada akhirnya dia tidak binari ya, dia tidak hanya tentang perempuan dan laki-laki gitu. Tetapi seandainya ada perempuan dan laki-laki yang kemudian bertukar gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi atau pengharapan dari masyarakat, mereka juga mengalami tindakan yang bersifat diskriminatif berbasis gender itu. Nah, ada juga tindakan-tindakan yang sebetulnya bisa jadi melukai perempuan, tapi dia tidak dimaksudkan karena konteks konstruksi sosialnya. Jadi misalnya, katakanlah ada satu peristiwa perampokan gitu ya. Terus di keluarga itu baik yang laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami pelukaan ataupun tindakan kekerasan di dalam perampokan itu. Bagaimana kita bisa menilai peristiwa itu memiliki dimensi gender? Nah, pertanyaan inilah yang kemudian coba dijawab oleh Komite CEDAW melalui rekomendasi umumnya nomor 35. Nanti teman-teman saya bisa kasih linknya ya untuk dibaca gitu. Dan di sana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender itu adalah ketika subjeknya sendiri perempuan, dia bisa perempuan secara biologis maupun perempuan secara sosiologis yang karena konstruksinya tadi mengalami tindakan yang sangat spesifik atau karena dampaknya menjadi berbeda antara dia sebagai perempuan seandainya dibandingkan dengan dia sebagai laki-laki. Jadi misalnya saja jika kita lihat tadi ya contohnya adalah perampokan. Nah, pada saat perampokan itu yang harus ditelusuri adalah meskipun sama-sama mengalami misalnya penusukan, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dia perlu dilihat
lanjut, apakah motif penusukannya itu juga punya dimensi konstruksinya. Misal, bisa jadi pada saat proses perampokan itu yang laki-laki diancam gitu. Ayo, kalau kamu tidak menyerahkan hartamu, ini yang perempuan akan kami tusuk gitu. Jadi kan berarti ada satu peristiwa di mana si perempuannya ini dijadikan ancaman antara gitu. Atau ketika akibat dari penusukan itu dia menjadi kepala rumah tangga tunggal yang kemudian dia harus menanggung beban sebagai stigma dengan stigma seorang janda. Misalnya yang kita tahu posisinya itu di dalam masyarakat kerap-kerap dianggap ini ya rendah gitu. Sesederhana kalau ada janda di sebelah itu pakai lipstik satu desa langsung ngomongin gitu ya, kayak ini bakal mau menggoda suami orang lain dan seterusnya gitu. Nah, jadi yang kemudian menjadi perhatian paling utama adalah terkait dengan motifnya. Apakah motifnya itu sendiri menunjukkan adanya perlakuan pembedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam konstruksi masyarakat yang memang telah membedakan peran dan posisi perempuan, ataupun di dalam perilakunya, jadi tindakan itu sendiri, dan juga terhadap dampaknya. Nah, ini yang kemudian kita pahami tentang bagaimana sebuah kekerasan itu bisa bermuatan gender atau berbasis gender. Oke. Itu mungkin Ya, iya, berarti ya tadi ya, maksudnya biasanya gini Mbak, biasanya seringkali yang tadi kayak Mbak Andi bilang ya, orang seringkali biasanya mungkin sedikit bingung gitu ya mengartikan sebenarnya kekerasan berbasis gender itu apa. Apakah serta-merta ketika misalkan semua mungkin ya tindak yang merugikan perempuan itu dianggap kekerasan berbasis gender atau enggak. Tapi tadi sudah terjawab bahwa ternyata memang ada dimensi konstruksi sosial gitu ya yang bisa mendefinisikan apakah satu kekerasan ini berbasis gender atau enggak. Nah, terus tapi kan dari misalkan ada satu kasus Mbak, satu kasus kekerasan gitu ya. Dan ini maksudnya tadi kan kayak banyak beberapa orang yang mungkin masih bingung ini sebenarnya kekerasan berbasis gender atau enggak berbasis gender. Kalau kita tahu kekerasan pada umumnya gitu ya, misalnya ada seseorang mengalami kekerasan, biasanya dia langsung misalnya tadi penusukan ya jatuhnya akses layanan sebenarnya yang bisa mungkin dibutuhkan gitu Mbak untuk korban yang tadi sebenarnya dia tuh bukan hanya mengalami kasus kekerasan secara umum gitu, tapi lebih jauh sebenarnya dia mengalami kasus kekerasan berbasis gender gitu. Jadi kayak kira-kira apa saja kira-kira akses layanan yang bisa kekerasan berbasis gender, lalu selanjutnya seperti apa? Tentunya yang pertama menjadi hak dari korban adalah pelayanan secara umum ya. Jadi misalnya tentang pelaporan terhadap tindak kekerasan yang dia alami. Tapi di dalam proses pelaporan itu karena konstruksi gendernya itu akan memberikan kerentanan itu dibutuhkan juga langkah-langkah yang sifatnya lebih khusus untuk memastikan proses pelaporannya ini bisa membantu dia bukan saja memperjuangkan keadilan, tetapi juga memperoleh pemulihan. Misalnya saja begini, uh, peristiwa perkosaan. Peristiwa perkosaan itu kalau dia berbasis gender dengan gampang melihat ya. Yang pertama, konstruksi masyarakat itu menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Karena itu nanti di dalam berbagai proses kasus kita bisa lihat misalnya nanti pelaku mengatakan bahwa iya itu karena gerak-geriknya mengundang saya untuk melakukan tindakan pemaksaan hubungan seksual itu, dan kerap-kerap itu juga diamini oleh aparat penegak hukum. Jadi punya kecenderungan untuk menyangkal tindak perkosaan itu menjadi
sebuah peristiwa suka sama suka atau sesuatu yang diprovokasi oleh si perempuannya. Nah, juga terkait dengan misalnya si laki bilang, oke, tapi saya terlanjur menyenangi konsumsi pornografi sehingga begitu melihat perempuan saya ingin melakukan pemaksaan hubungan seksual. Nah, itu kan industri pornografi atau yang ada di dalam muatan seksual itu yang disalahkan sebagai orang yang memprovokasi tindak kekerasan terhadap perempuan yang lain ya. Karena itu perempuan yang bahkan menjadi korban eksploitasi seksual di dalam konten bermuatan seksual itu justru bisa menjadi pihak yang dikriminalkan. Nah, selain lihat bahwa kalaupun dia mendapatkan dukungan karena peristiwa itu dianggap betul tindakan kekerasan dan kejahatan, dia juga tetap harus menghadapi stigma sebagai orang yang melakukan hubungan seksual pranikah atau di luar perkawinan. Nanti isunya adalah soal apakah dia masih perawan atau tidak perawan. Dan stigma ini akan harus dia tanggung sepanjang kehidupannya. Itu perlakuan khusus untuk perlindungan bagi korban perkosaan khususnya perempuan itu menjadi sangat sentral terkait dengan identitas dirinya, terkait dengan bagaimana dia bisa memberikan informasi tanpa mengalami trauma ulang, bagaimana dia di dalam proses ketika dia memberikan informasi itu dia juga mendapatkan penguatan sehingga dia bisa merasakan bahwa proses dia mengungkapkan peristiwa itu menjadi bagian dari upaya dia untuk memulihkan dirinya selain memperjuangkan keadilan. Jadi itu berbagai bentuk layanan ya sebetulnya kita terjemahkan mulai dari perlindungan yang tadi soal identitas, soal prosedur yang sensitif pada kerentanan, bahkan juga kemungkinan rumah aman seandainya korban berada di situasi yang beresiko untuk bertemu dengan pelaku untuk mengulangi tindakannya ataupun melakukan balas dendam akibat pelaporan itu dan lain-lain, termasuk tadi pemulihannya. Nah, kalau kita lihat di dalam proses kasus kan juga ada kebutuhan nanti dia mendapatkan pendampingan sepanjang proses hukumnya, termasuk informasi hukum, karena itu bantuan hukum juga menjadi penting ya untuk pemulihannya. Dan di banyak kesempatan kita juga mendengarkan kasus-kasus di mana korban yang melaporkan kasusnya justru orang yang dikucilkan atau diusir dari tempat tinggalnya. Karena itu pendampingan yang sifatnya sosial kepada keluarga, ini dalam kasus di mana bahkan ketika anggota keluarga menjadi pelaku ya dari tindak kekerasan itu, juga tetap harus keluarga yang lain. Karena kalau tidak bisa jadi dia justru disalahkan atas peristiwa itu maupun pelaporannya. Dan juga kepada lingkungan agar mereka tidak melakukan pengucilan atau pengusiran. Nah, yang terakhir menurut saya yang juga sangat penting adalah dukungan untuk dia bangkit bahkan untuk mandiri secara ekonomi. Karena ada beberapa korban yang dia juga ketergantungan ya secara ekonomi pelaku atau akibat dari peristiwa itu dia merasa dia tidak memiliki daya guna bahkan tidak bisa lagi menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Oke. Gitu. Jadi jadi apa ya kalau dari tadi yang dijelaskan sama Mbak Andi ya berarti maksudnya akses apa ya perjalanan panjang sebenarnya ya, korban untuk mencapai keadilan itu tuh ternyata dari mungkin tadi kita ngomongin dari awal yang paling sederhana adalah mengidentifikasi apakah sebenarnya benar si korban mengalami kekerasan. Itu udah jadi tantangan tersendiri gitu kan. Terus juga sampai pada akhirnya mungkin apa ya meyakinkan korban pada akhirnya bisa mendapatkan akses bantuan hukum, pemulihan, dukungan psikososial, bahkan ya tadi kita punya apa ya, kita punya satu sistem gitu ya, kayaknya ini konteksnya Indonesia gitu yang sebenarnya
harusnya bisa apa ya Mbak, lebih ramah mungkin ya Mbak, gitu ya. Maksudnya sebenarnya sepenting apa gitu Mbak support system tadi ya, semua mulai dari mungkin yang tadi contohnya kalau misalkan lingkungan terdekat itu juga saya beberapa kali mendampingi kasus tuh lingkungan ketika menjadi lebih sulit ketika pelakunya misalkan adalah yang tadi ranah personal, pelakunya adalah ya orang yang paling dekat sama korban sebenarnya gitu. Nah, sedangkan ya mungkin ketika pelakunya adalah orang terdekat korban, mungkin orang-orang lainnya misalkan teman-temannya atau mungkin masyarakat luas jadi bingung gitu. Kira-kira gimana sih sebenarnya kita bisa bantu apa? Soalnya itu kan keluarganya, yang jadi pelaku juga keluarganya gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana caranya untuk sini menemukan gitu Mbak, orang-orang di sekitarnya gitu ya, mengalami kasus kekerasan gitu. Dan seberapa penting sebenarnya si support system ini gitu untuk bisa apa ya membantu korban untuk mencapai ya proses keadilan bagi dirinya gitu. Ada banyak kasus di mana aku adalah orang yang sangat dekat dengan korban ya. Misalnya bagian dari anggota keluarganya. Itu kita lihat korban ketakutan. Saya tidak tahu mau menceritakan kepada siapa. Dia takut pada ancaman pelaku, ataupun dia takut bahwa dia justru yang disalahkan. Nah, mungkin yang pertama kali harus kita lakukan adalah selalu menyiapkan diri untuk mendengar tanpa menghakimi, karena itu akan membuka ruang bagi siapapun untuk mendekati kita dan menceritakan pengalamannya. Kita juga tidak perlu bersikap detektif gitu ya. Jadi nyari-nyari gitu siapa nih di dekat kita yang menjadi korban kekerasan gitu misalnya. Tapi cukup kita membuka diri kita gitu. Saya pikir korban bisa mengidentifikasi kok siapa yang dia anggap itu akan mau mendengarkan, dan mendengarkan saja itu sudah satu pertolongan ya. Karena kan biasanya kita sendiri saja mencari kira-kira kalau sudah punya masalah itu kan siapa yang kita bisa curhatin gitu, yang bisa menerima apa yang kita alami itu sebagai apa yang kita alami gitu. Nah, baru kemudian pelan-pelan kita mencoba mengidentifikasi bersama kira-kira opsi-opsi yang ada itu seperti apa, dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan dihadapi maupun tantangan-tantangannya yang juga harus diantisipasi itu seperti apa. Nah, dengan mengurai konsekuensi dan tantangan, saya pikir itu akan membantu korban untuk bisa memetakan langkah mana yang akan dia ambil. Untuk orang dengan relasi yang sangat dekat itu juga memang ada persoalan emosional ya. Nah, ada banyak kasus itu sangat sulit sekali. Misalnya ketika ayah kandung atau ayah tiri atau yang lainnya lah gitu yang menjadi pelaku. Itu kan ada ikatan sosial lain yang si korban juga harus memetakan ya gimana konsekuensi-konsekuensi yang akan dia hadapi. Nah, sebagai pendamping, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Tentu kita ingin melihat itu ada proses keadilan dan lain-lain ya. Tapi saya pikir pada satu titik kita betul-betul perlu menyajikan informasi yang lengkap mengenai tadi opsi-opsi langkah dan juga resiko-resiko dan tantangan-tantangan, tapi bagaimana cara mengantisipasi dan menghadapi tantangan itu sehingga isu tentang keadilan dan pemulihan korban ini juga bisa ditangkap oleh si korbannya. Nah, dia menjadi sangat penting karena kalau tanpa itu kan orang sebagian dari kita tuh tidak punya informasi cukup ya tentang apa langkah yang dapat dia ambil dan apa hal-hal yang harus dia antisipasi. Bahkan di kajian Komnas Perempuan pada saat pandemi, ketika kita tahu bahwa ada kemungkinan naiknya kekerasan di dalam rumah tangga karena semua orang ngumpul ya dalam satu waktu, dalam durasi yang lebih panjang di dalam keluarganya, ternyata hampir 80% itu tidak punya nomor kontak darurat gitu yang bisa dia hubungi, termasuk lembaga-lembaga layanan yang bisa menyediakan informasi yang tadi itu cukup untuk dia mengambil
langkah menyikapi kasus yang dia hadapi. Nah, jadi saya pikir itu kenapa sangat penting pertama tadi pertolongan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar. Nah, tapi kan orang di sekitar ini juga memiliki ketelayanan yang memang sangat spesifik yang diberikan mandat dan tanggung jawab untuk melakukan pemulihan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan itu menjadi sentral. Bayangkan ketika seorang perempuan korban perkosaan gitu ya, dia sudah memberanikan dirinya sampai ke kepolisian misalnya, dan dalam kasus di mana ekonominya tidak cukup baik, lalu dikasih tahu bahwa oh maaf kami nggak punya lagi uang buat visum. Padahal itu sesederhana sesuatu yang kalau dia tidak dapatkan maka dianggap proses hukumnya nggak bisa berjalan. Atau dia sudah pasti bisa mengkonfirmasi bahwa pelakunya itu tetangga sebelahnya. Tapi dibilang, oh bukti belum cukup sehingga tidak bisa ditahan pelakunya. Sehingga dia setiap hari harus berdebar-debar dengan, ini sudah ketahuan saya melapor, apakah nanti pelaku akan datang ke rumah saya, melakukan balas dendam atau melakukan kejadian-kejadian berikutnya. Ataupun ketika dia melaporkan terus dimarahi oleh keluarga dan sebagainya kan. Jadi kalau tidak ada pendampingan psikososial terhadap keluarga kan dia harus terus-menerus itu, dan bisa jadi dia malah kemudian berkata ya sudahlah saya nggak mau melanjutkan proses hukum ini. Sekalipun perkosaan adalah delik biasa, jadi bukan karena aduan, tapi seringkali dengan alasan penarikan kasusnya tidak diproses lagi secara hukum gitu. Jadi itu bukan berarti seluruhnya berfokus pada proses hukumnya, tetapi dengan memastikan kesatuan langkah dari proses hukum dan pemulihan yang sifatnya komprehensif dan multidimensi, itu memang akan sangat signifikan dalam memastikan kondisi korban pasca kejadian. Oke. Ini kalau mendengar penjelasan Mbak Andi, kita sebenarnya dihadapkan pada kompleksitas banget ya Mbak. Maksudnya mulai dari tadi kita ngomongin soal konstruksi sosial yang munculnya entah secara historis memang sudah ada, bahkan mungkin itu bukan masalah di Indonesia doang sih, tapi hampir negara-negara lain pun juga mengalami ya konstruksi historis yang memang sudah seperti itu gitu, yang kita juga bingung sebenarnya itu datangnya dari mana. Terus juga kita tahu bahwa tidak korban tuh tidak serta merta gitu ya, ketika dia merasa bahwa dia adalah korban tuh tidak serta merta dia bisa langsung tidak banyak korban yang bisa langsung untuk dapat akses gitu kan. Bahkan kayak bisa jadi dia bahkan bisa jadi korban berkali-kali karena terus ditanyai atas kejadian apa yang sebenarnya terjadi sama kamu gitu-gitu dan lain-lain akhirnya gitu. Jadi tapi kalau yang tadi saya highlight dari yang Mbak Andi bilang, bahwa mungkin hal yang paling bisa kita lakukan adalah dengan mendengarkan apa yang memang benar-benar korban rasakan, seperti itu.